Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Gita Cahyani, NIM 1910200537. Mata kuliah Gerakan Sosial B. Halo. Pada pembahasan video ini, saya akan membahas tentang teori gerakan sosial klasik. Sebelum kita memasuki pembahasan gerakan sosial klasik, apakah kamu tahu apa gerakan sosial itu? Gerakan sosial secara sederhana sebagai tindakan kolektif untuk menciptakan atau melawan suatu perubahan dalam masyarakat terkait dengan ketimpangan atau dominasi bidang tertentu. Gerakan sosial ini bertujuan untuk menuntut keadilan dengan menginginkan terjadinya perubahan perorangan maupun sistem masyarakat. Baik, setelah memahami apa itu gerakan sosial, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai teori gerakan sosial klasik. Teori sosial klasik berfokus pada unsur mikro atau individu. Pemikiran ini dilatar belakangi oleh adanya peristiwa sejarah Nazisme dan Fasisme. Munculnya pemikiran baru merupakan suatu hal dalam menyikapi setting sosial atau perubahan sosial atau dinamika sosial. Pembentuk utama dari teori gerakan sosial klasik ini adalah adanya perasaan galau yang menjadi faktor pendorong gerakan yang ditimbulkan oleh karena adanya ketimpangan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dan juga tidak tercapainya sebuah ekspektasi. Faktor penariknya adalah organisasi sosial movement. Dalam menghadapi perasaan galau ini, tentunya masyarakat menginginkan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perasaan galau ini, terdapat dua pendekatan, diantaranya satu, pendekatan irasional, dua, pendekatan rasional. Dalam pendekatan irasional ini, penyelesaian perasaan galau dengan menggunakan pendekatan pada nilai sosial, kepercayaan irasional, dan agama. Sedangkan dalam pendekatan rasional merupakan penyelesaian perasaan galau dengan menggunakan pendekatan positivistik, lebih mencari tahu penyebabnya dan melakukan pendekatan antar relasi. Contoh dari gerakan sosial klasik ini adalah Revolusi Perancis. Revolusi Perancis dilatar belakangi oleh adanya diskriminasi rakyat dengan kaum raja, bangsawan, dan rohanian terkait dengan kebebasan dalam pajak dan adanya hak istimewa dalam hak milik tanah. Rakyat menginginkan adanya keadilan dalam tata pemerintahan. Dalam revolusi Perancis ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok feodal dan kelompok republik. Yang pertama adalah kelompok republik, yang kedua adalah kelompok feodal. Kelompok republik merupakan kelompok yang menciptakan gerakan untuk merevolusi yang merupakan kelompok pro pada perubahan. Sedangkan kelompok feodal merupakan kelompok yang resisten pada perubahan yang pro pada status quo, di mana mereka menganggap bahwa raja merupakan utusan Tuhan. Hal ini merupakan revitalisasi, di mana pemberdayaan gerakan perubahan menurut kelompok tertentu saja. Generative belief. Generative belief merupakan suatu ekspresi dari penyelesaian perasaan galau.
Generative belief klasik merupakan kepercayaan umum untuk menyelesaikan perasaan galau dengan lebih condong pada ID tanpa mengindahkan ego dan superego. Terdapat 3 kelompok gerakan sosial klasik. Yang pertama adalah gerakan sosial nativistik, yang kedua adalah gerakan sosial mesianik, yang ketiga adalah gerakan sosial milenial. Gerakan sosial nativistik merupakan pendekatan pada nilai rasional yang ingin menegakkan kembali kondisi masa lampau secara utuh, di mana mereka menganggap bahwa zaman dulu lebih baik dari zaman sekarang. Tujuan dari gerakan sosial nativistik ini adalah untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Yang kedua adalah gerakan sosial mesianik, merupakan pendekatan pada religi. Generatif belief bahwa akan datang juru selamat untuk membebaskan penderitaan manusia yang merupakan pengkondisian Mesias secara utuh. Yang ketiga adalah gerakan sosial milenial. Pendekatan lebih merupakan gabungan dari nativistik dan mesianik. Terima kasih.